Yongchul nyari lah ini rumah orang kaya yang lokasinya sengaja dia pilih dekat dari gereja. Kenapa dekat dari gereja? Karena Yongchul ini ceritanya mau nantang Tuhan, Wak. Yongchul bilang, lihat aja, walaupun rumah kau ini dekat sama tempat ibadah, Tuhan gak bakal bisa nolong kau. Itu dalam hatinya. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan kembali lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah kriminal yang pernah bikin Korea Selatan ini geger, Wak. Terjadi pada tahun 2003 sampai 2004. Kasus ini tuh adalah tentang aksi penghilangan nyawa berantai yang dilakukan sama mantan narapidana yang mayoritas korbannya adalah kalangan orang kaya dan perempuan-perempuan penghibur. Selama menjalankan aksinya ini, Wak, pelaku ini sama sekali nggak kelacak polisi. Dia nggak ninggalin jejak apapun, nggak ada saksi yang bisa ngenalin wajahnya, sampai-sampai bikin penyelidikan kasusnya ini pun jadi panjang kali. Pun beberapa waktu setelah dia berhasil ditangkap nih, Wak, pelaku ini malah bilang kalau dia masih mau ngilangin nyawa orang seandainya dia ini dibebaskan. Bisa dia ngomong kayak gitu? Kasus ini tercatat sebagai salah satu kasus kriminal paling kejam yang ada di Korea Selatan dengan jumlah korban mencapai 20-an orang. Dan karena di hari penangkapan ini pelaku selalu pakai jas hujan warna kuning, pelaku ini pun dijuluki sebagai The Raincoat Killer. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out! Oke, Wak, jadi kasus ini melibatkan seorang laki-laki berusia 33 tahun asal Korea Selatan yang bernama Yoo Yongchul. Dia ini lahir di daerah Gochang pada tanggal 18 April tahun 1970, Wak. Sejak kecil, Yongchul ini hidup di lingkungan keluarga yang broken home. Kondisi ekonominya pas-pasan, ayahnya juga sering KDRT, selingkuh pula ya kan. Terus waktu Yongchul ini tumbuh remaja, orang tuanya ini bercerai. Tapi di tengah kondisi keluarganya yang berantakan ini, Wak, si Yongchul ini masih berusaha menjalani hidupnya dengan baik. Waktu itu kebetulan Yongchul punya bakat ngelukis ya kan. Yongchul ini pun bercita-cita mau jadi seniman yang bisa nantinya menghasilkan banyak uang gitu untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi Yongchul daftar lah ini ke akademi seni yang ada di Seoul. Tapi sayangnya waktu wawancara tes masuk, Wak, Yongchul dinyatakan buta warna. Waktu itu diejek dia sama interviewnya. Si interviewernya ini lah, gak mungkin lah orang buta warna jadi pelukis gitu, kata si interviewer ini. Nah, dari situ sakit hati lah si Yongchul, Wak. Dia merasa dipandang rendah dan gagal meraih kehidupan yang dia inginkan. Dalam pikirannya waktu itu, satu-satunya cara supaya hidupnya ini bisa berubah dengan cepat ya adalah ya punya uang. Nah, di situ Yongchul pun kepikiran mau nyuri aja biar bisa dapat uangnya cepat gitu. Akhirnya dari tahun 1980-an Yongchul ini mulailah nyelinap gitu ke toko-toko kecil, dia nyuri uang, dia ngejamret, bahkan sampai ngerampok kecil-kecilan juga lah. Dan sudah pasti bukannya jadi kaya, Wak, Yongchul ini malah jadi sering keluar masuk penjara. Sampai di tahun 1993 setelah dia bebas dari tahanan, Wak, Yongchul pun tobat. Dia memilih untuk hidup normal lagi ya. Nah, di tahun yang sama, Yongchul menikah sama seorang perempuan bermarga Hwang. Setahun setelahnya, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Nah, sebenarnya, Wak, setelah berkeluarga ini, setelah menikah dan punya anak ini, Yongchul ini kerja di wedding shop, toko perlengkapan pernikahan lah gitu, dengan gaji yang nggak seberapa pas-pasan memang. Tapi karena tuntutan ekonomi juga jadi makin tinggi, jadinya si Yongchul ini balik lagi sama kebiasaan lamanya, nyuri. Cuma di sini istrinya nggak tahu, Wak. Jadi paginya dia masih kerja di wedding shop, terus malamnya dia mulai nyuri. Cuma di sini nyurinya udah naik level. Dia nggak masuk lagi ke toko-toko atau ngerampok-ngerampok lagi, enggak. Tapi dia nyamar jadi polisi. Terus dia tarik lah itu uang-uang suap dari toko-toko ilegal. Dan di sana dia juga pakai kartu identitas polisi palsu lah gitu, Wak. Nah, makin lama Yongchul nggak cuma nipu aja. Pada tahun 2000 Yongchul ini juga melakukan aksi tidak senonoh kepada anak di bawah umur. Ditangkap si Yongchul gara-gara itu, Wak. Nah, waktu suaminya ini ditangkap di penjara karena sudah kayak gituin anak di bawah umur, Hwang istrinya ngamuk lah. Hwang langsung ngajuin gugatan cerai sepihak, Wak. Yongchul diceraiin waktu itu memang dia masih di penjara kan, dan tanpa negosiasi sedikit pun. Istrinya udah marah kali di situ kan, diceraikan sepihak. Nah, disitulah, Wak, titik terendahnya Yongchul. Dia ngerasa dikhianati sama istrinya. Di matanya Yongchul, Wak, selama beberapa tahun ini Yongchul itu nekat nyuri ya untuk
nafkain keluarganya. Jadi dia macam playing victim gitu loh, Wak. Yongchul mikir, nih jangan-jangan istriku nih pergi karena kondisiku pas-pasan nih gitu. Padahal kan nggak kayak gitu kan, Wak. Iya, si Hwang ini memang maunya cerai karena dia nengok kelakuan bejat suaminya kan, anak kecil. Yongchul yang malah jadi marah-marah. Di situ dia nyalahin Tuhan, dia nyalahin keadaan, dan dia nggak terima gitu loh hidupnya dibikin semenderita itu. Jadi dendam dia gegara itu. Dalam pikirannya semua penderitaan yang dia alami ini berasal dari ketimpangan hidup yang dia lihat di sekitarnya. Sementara dia hidup susah, ada orang-orang kaya yang menurutnya hidup nyaman tanpa kesulitan. Dari situlah, Wak, kebencian Yongchul terhadap kalangan kaya mulai tumbuh. Dan karena dipenuhi rasa dendam itu, Yongchul pun akhirnya mulai merencanakan sesuatu yang jauh lebih gelap. Dia mau menghilangkan nyawa orang-orang kaya sebagai pelampiasan kemarahannya. Di sini, Wak, Yongchul nggak main-main sama niatnya itu. Yongchul betulan mengeksekusi rencananya sampai bikin Seoul ini diselimuti ketakutan besar-besaran selama berbulan-bulan. Kita masuk ke aksinya. Nah jadi, Wak, pada tahun 2003 atau setelah dia bebas dari penjara dan diceraikan sepihak sama istrinya ini, Yongchul nyari apartemen murah di sekitaran Seoul untuk nyusun rencananya tadi. Di sana Yongchul riset dulu nih, Wak, gimana cara untuk melancarkan aksinya, ya kan? Nah di situ Yongchul nemu ada satu senjata yang dia anggap bisa melumpuhkan orang dalam waktu cepat. Yaitu apa? Palu. Palu seberat 4 kg. Dia siapin palu, ya kan? Selain palu, Yongchul ini juga beli 2 sarung tangan beda jenis. Satunya sarung tangan anti sidik jari dan satunya lagi sarung tangan yang memang nyaman dibuat untuk megang si palu ini gitu. Selain itu, Yongchul juga tetap jaga-jaga bawa pisau, Wak, untuk nanti dia pakai ngancam calon korban lah. Tuh disiapin ya kan, sarung tangan udah, palu sama pisau. Setelah semua perlengkapan siap, Yongchul mulai beraksi. Pada tanggal 24 September 2003, Yongchul nyari lah ini rumah orang kaya yang lokasinya sengaja dia pilih dekat dari gereja. Kenapa dekat dari gereja? Karena Yongchul ini ceritanya mau nantang Tuhan, Wak. Yongchul bilang, lihat aja, walaupun rumah kau ini dekat sama tempat ibadah, Tuhan gak bakal bisa nolong kau. Itu dalam hatinya. Betul-betul udah sebenci itulah dia pokoknya, Wak. Nah akhirnya Yongchul pun mantau lah ini kan rumah-rumah mewah yang ada di kawasan Gangnam-gu yang jaraknya paling dekat sama gereja. Dia cari. Dapatlah ini satu rumah punya seorang profesor yang bernama Lee Dok-soo. Usianya 72 tahun waktu itu. Yongchul langsung menyelinap lah masuk ke sana. Pas sudah masuk, Yongchul ngelihat ada Lee Dok-soo ini, Wak, lagi duduk di ruang tamu. Gak nunggu apa-apa, Lee Dok-soo langsung dihadang pakai pisau sama si Yongchul, disudutin dia ke tembok, dan saat itu juga tanpa ampun Yongchul langsung memukul kepalanya si Lee Dok-soo ini pakai palu berkali-kali sampai Lee Dok-soo pun terkapar berdarah-darah. Dengar ribut-ribut dari lantai bawah, Wak, rupanya si Lee Dok-soo ini gak sendiri. Istrinya Lee Dok-soo yang ada di lantai 2 langsung periksa kan, langsung turun dia. Namanya Lee On-ok, nama istrinya ini. Tapi begitu sampai bawah, In-ok ini juga langsung dihadang sama si Yongchul. Yun-ok ditodong pakai pisau, disurutin ke tembok, terus sama dipukul juga kepalanya In-ok ini berkali-kali sampai meninggal dunia juga di tempat. Nggak berhenti di situ, Yongchul ini, Wak, lanjut dia naik ke lantai atas. Dia mau mastiin ini masih ada orang apa nggak di rumah itu kan. Dia naik, waktu dicek rupanya kosong. Yongchul pun bikin seolah-olah rumahnya profesor ini habis dirampok. Jadi kamarnya diberantakin sama dia, lemari-lemari profesor dibuka, barang-barang dijatuhin semua ke lantai. Tapi nggak ada satu barang berharga pun yang diambil sama si Yongchul. Walaupun sebelumnya si Yongchul ini memang suka nyuri, Wak, ya, tapi aksinya kali ini pure hanya ingin menghilangkan nyawa orang kaya gara-gara dia dendam. Habis melancarkan aksinya, Yongchul pun balik ke apartemen. Di sana Yongchul sembunyi dulu, Wak, sambil dia mantau berita-berita di koran atau juga di televisi. Dia mau mastiin kejahatan dia perdana ini, bukan perdana, kejahatan perdana dia menghilangkan nyawa orang ini, kelacak polisi apa enggak? Dia tunggu, ternyata masuk, Wak. Berita penghilangan nyawa Lee Dok-soo dan istrinya ini langsung ketahuan dan langsung ramai di situ. Rupanya Lee Dok-soo ini profesor yang cukup disegani lah, Wak, di daerahnya. Jadi naik beritanya. Dan orang-orang menduga rumah Lee Dok-soo ini udah dirampok. Tapi dari pemeriksaan polisi itu dia nggak ada tanda-tanda perampokan. Semua barang berharga punya Lee Dok-soo ini masih aman. Polisi menduga mungkin ada orang yang sengaja nyerang Lee Dok-soo karena orang ini dendam atau mungkin ada motif lainnya gitu. Cuman selama berminggu-minggu polisi nggak berhasil tuh nemuin satu pun sidik jari ataupun jejak apapun dari si pelaku ini. Lolos lah berarti si Yongchul ini kan.
Nah, karena ngerasa aman, di tanggal 9 Oktober 2003 atau sebulan setelah aksi pertamanya tadi, Wak, Yongchul mulai merencanakan penghilangan nyawa berikutnya. Belum puas dia. Yongchul masih nargetin rumah-rumah mewah yang ada di dekat gereja, Wak. Tapi kali ini Yongchul tuh datang ke daerah Jongro-gu namanya. Yongchul amati dulu tuh rumah-rumah di sana. Terus gak lama kemudian Yongchul lihat dari kejauhan ada nenek-nenek masuk ke sebuah rumah mewah. Di situ Yongchul nyeletuk, adalah ini aja lah udah gitu. Serandom itu Wak dia milik korbannya tuh. Dah, setelah nenek-nenek tuh masuk, Yongchul ikutin tuh dari belakang. Dia panjat pagar, terus dia nyelinap lah ini ke ruang tamu rumah itu. Rupanya di sana dia tengok tuh si nenek-nenek tadi, namanya Kang Eun Sun, umurnya 85 tahun, Wak. Waktu si Yongchul masuk, ketahuan sama si nenek ini. Marah lah dia kan, ngapain kamu masuk? Keluar kamu, siapa kamu kok main masuk kayak gini? Langsung diancam pisau Wak sama Yongchul. Dan dalam sepersekian detik, Yongchul berhasil menyergap dan mukul kepalanya nenek Unsun ini pakai palu. Di situ menantunya nenek ini, Wak, yang bernama Lee Sok Jin juga tengok tuh mertuanya udah berdarah-darah. Teriaklah dia, kamu siapa, kamu apain ibu saya? Dengar itu Yongchul langsung bergegas ngejar si Suk Jin, disudutinnya juga Suk Jin ke tembok, ditodong pisau, terus dibentak. Ada orang lagi nggak di rumah ini? Nah, karena ngerasa terancam kayak gitu, Suk Jin jawab lah, ada suami saya di atas. Tolong jangan sakiti saya, gitu katanya. Tapi walaupun udah mohon-mohon, Wak, Suk Jin ini tetap dihantam juga kepalanya pakai palu, dan Suk Jin langsung tewas di tempat juga. 2 yang tewas lagi hari itu ya. Naik dia lagi ke lantai 2. Dia nyariin suami sama anaknya Suk Jin, Wak. Siapa tahu ada anaknya kan. Tapi kan si Suk Jin udah bilang ada suaminya. Pas nyampe ke atas, Wak, Yongchul ketemu sama anak laki-lakinya Suk Jin. Namanya Go Jin So. Ini umurnya 35 tahun waktu itu. Dan ternyata anaknya ini disabilitas. Cuma Yongchul ini nggak ada simpati, nggak ada kasihan-kasihannya sama sekali, Wak. Yongchul tetap nyerang Jinso ini pakai palu. Wah, tas. Dan katanya juga, Wak, ya, pukulan ke Jinso ini lebih brutal lagi dibanding nenek sama ibunya. Tewas juga. Habis mastiin Jinso ini udah nggak bernyawa, Yongchul lanjut nyusurin semua ruangan untuk nyari suaminya Suk Jin tadi. Kan katanya ada suaminya kan, tapi waktu dicari nggak ada suaminya, Wak. Dah, balik Yongchul ke apartemennya dengan perasaan puas. Bahkan habis dari sini, Wak, Yongchul ini malah astagfirullah macam ketagihan gitu loh buat ngabisin orang-orang ini. Lanjut ke tanggal 16 Oktober 2003, Yongchul nyerang lagi lansia perempuan bernama Yu Jon Hee, umurnya 60 tahun. Balik lagi dia, Wak, ke daerah Gangnam-gu ini. Caranya sama. Yongchul nyelinap masuk ke rumah mewah, dipukulnya kepala korban pakai palu, korban tewas, dia kabur. Gitu. Tanggal 18 November dilakukan lagi. Yongchul balik lagi ke kawasan Jongro-gu. Jadi kayak Gangnam, Jongro lagi. Di sana Yongchul serang lagi lansia yang bernama Kim Jong-so berusia 87 tahun dan ART-nya yang bernama Bai Ji-hee. Ini umurnya 53 tahun. Cuman di sini di penyerangan yang keempat ini, Wak, Yongchul ini ada niatan mau ngerampok juga. Gegara dia udah lumayan butuh uang gitu untuk bertahan hidup. Habis mungkin duitnya kan. Makanya Yongchul mencoba membobol berangkas yang ada di kamar korban. Tapi bukannya berhasil. Tangannya Yongchul malah kegores berangkas sampai akhirnya luka-luka, bahkan sampai darahnya netes juga nih, Wak, kemana-mana. Nah, karena nggak mau sampai jejak DNA-nya kelacak polisi di lokasi itu, di situ Yongchul ini inisiatif untuk langsung ngambil minyak tanah, ambil korek dari dapur, dibakarnya lah rumah mewah ini, Wak, rumah mewahnya Jongsuk ini. Sejasad-jasadnya 2 korban tadi juga ikut dibakar sama dia. Nah, aksi yang keempat ini langsung bikin masyarakat di Korea Selatan makin heboh lagi. Soalnya dari tanggal 24 September sampai 18 November ini, Wak, itu tuh berita berjalan terus ya. Udah ada 4 keluarga yang dihilangkan nyawanya secara kejam di Seoul dengan bekas pukulan benda tumpul yang sama, yaitu di mana? Di kepala. Pun korban terakhir walaupun ini udah hangus terbakar ya, tetap teridentifikasi ada jejak pemukulan benda tumpul di kepalanya. Dari situ warga jadi yakin kalau ini adalah penghilangan nyawa berantai yang dilakukan sama 1 orang yang sama. Dan asumsi ini, Wak, juga sejalan sama dugaan polisi juga. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan besar-besaran. Tapi di sini Yongchul nggak ada takutnya sama sekali, Wak. Malah yang ada dia makin brutal lagi nyari korban-korban lainnya. Awalnya, Wak, pas berita penghilangan nyawa lansia-lansia tadi tuh udah rame di mana-mana,
Yongchul ini mutusin untuk vakum dulu. Sekitar 1 bulan gitulah dia vakum. Yongchul mau rehat di apartemennya sambil mikir nyari target lain. Soalnya pola penghilangan nyawa ke lansia-lansia kaya ini kan udah disadari banyak orang kan ya. Jadi bisa ketahuan nih kalau dia lanjutin pakai pola itu, pikirnya si Yongchul. Dan dia pikir apalagi ya ini caranya supaya aku bisa ngabisin dengan cara lain lah gitu kan. Nah di sela-sela waktu vakum dan riset itu, Yongchul ngerasa kesepian. Akhirnya tanggal 11 Desember 2003 dia sempat ngubungin perempuan panggilan dari tempat hiburan gitulah. Kita sebut aja lah nama si perempuan ini Kim ya. Nah dipanggil lah si Kim ini untuk menemani dia di apartemen. Nah Kim sebenarnya sempat datang ke apartemennya Yongchul ini untuk ketemuan dan nemenin si Yongchul kan. Tapi setelah mereka ngobrol-ngobrol bentar, entah dapat info dari mana Kim ini tahu kalau Yongchul pernah dipenjara gara-gara kasus perbuatan tidak senonoh sama anak di bawah umur tadi. Nah makanya si Kim ini langsung nolak ajakan Yongchul untuk kayak gitu-gitu dan malah ngata-ngatain Yongchul. Aku nggak mau ya ngelayanin penjahat kayak kau, cari aja kok sana perempuan lain. Gitu katanya. Nah denger itu meradang langsung si Yongchul Hasrat menghilangkan nyawa orangnya ini muncul lagi. Kesinggung Yongchul di situ, dia berdiri, dia ambillah palu ya, diseretnya si Kim nih masuk ke toilet. Di dalam toilet tuh langsung dihantamnya kepala si Kim. Prak sampai si Kim pun tewas. Tapi di sini Yongchul sadar aksinya ini bisa sewaktu-waktu kelacak. Soalnya kan yang ngelakuin itu di apartemennya dia kan, ya. Darahnya ada di mana-mana nih, nggak mungkin apartemen itu dibakar. Jadinya di sini Yongchul pun ngide untuk memisahkan si Kim sampai 17 bagian. Dihancurkan juga ininya siapa ini, pakai palu sampai udah nggak berbentuk lagi bentuk ininya Terus jasadnya si Kim yang udah dipisah-pisahkan tadi dimasukkanlah ke dalam plastik, terus dia bawa keluar apartemen, dikuburnya lah ke area hutan yang ada di belakang kuil Bongwon namanya. Nah, dikuburin di situ. Habis nguburin itu, kemarahan Yongchul ini belum reda rupanya. Yongchul malah jadi keingat sama mantan istrinya yang menurut dia sudah ngianatin dia. Terus ditambah lagi dia masih ingat sama hinaan Kim tadi yang notabene-nya adalah, mohon maaf, perempuan penghibur. Yongchul jadi mikir sendiri, ini target baru yang harus aku musnahkan nih. Dah aku nggak perlu cari orang-orang kaya lagi, aku mau serang cewek-cewek penghibur. Mereka ini rendahan, nggak tahu diri, nggak bakal dicari juga kalau bunuh. Pikir si Yongchul kayak gitu. Yongchul mikir kayak gitu karena cewek-cewek penghibur ini di sana ya, waktu itu memang dianggap rendah. Sekalinya ngilang nggak ada kabar ya udah nggak bakal dicari lah gitu. Jadinya pada tanggal 16 Maret 2004 ya, Yongchul pun mengubah target dan pola aksinya. Yongchul udah nggak nargetin orang kaya lagi, tapi dia mau nargetin cewek-cewek penghibur atau cewek-cewek dari pantai pijat yang berusia sekitar 20-30 tahunan. Itu target dia berikutnya. Polanya nanti dibikin sama dia. Cewek-cewek ini bakal dipanggil ke apartemen, dipesan lah sama dia ya kan. Terus mereka akan langsung dihabisi nyawanya pakai cara macam tadi. Korbannya diseret ke toilet, dipukul kepalanya pakai palu, ininya dipisah-pisah sampai ya belasan atau 17-18 bagian. Terus jasadnya dibungkus kantong plastik, dikubur lah di kuil yang sama, di kuil Bongwon tadi. Itu dilakukan sama dia, Dan di sini Yongchul menikmati sekali aksi keji ini dia betul-betul psikopat kali di sini. Kan dipisah-pisahkan kan. Dari tanggal 16 Maret itu sampai 13 Juli 2004, ini kurang lebih 3 bulan ya. Terhitung ada belasan perempuan penghibur yang udah dihabisi nyawanya sama si Yongchul, terus dikubur sama dia di belakang kuil Bongwon tuh. Dan tiap kali dia selesai nguburin jasad korban, ada yang berbeda di sini. Yongchul nih selalu ninggalin jejak berupa tutup botol. Yang tutup botol itu ditaruh di atas tanah kuburan korban. Dan jumlah tutup botol ini ada belasan. Sesuai sama jumlah korban-korban itu ditaruh atas. Sakit nggak? Nah pola penghilangan nyawa ke cewek-cewek penghibur ini ternyata betulan nggak terendus sama polisi sama sekali. Yongchul betul-betul main bersih, dia nggak ninggalin jejak apapun, dan keluarga para korban dari cewek penghibur ini juga nggak ada yang speak up nyariin dia tuh. Enggak, benar dugaan dia di awal tadi memang untuk beberapa saat Yongchul ini aman-aman aja. Tapi yang namanya kejahatan nggak akan selamanya tersimpan rapat juga ya kan. Seiring berjalannya waktu, ada satu orang yang mulai curiga sama si Yongchul. Dan berawal dari kecurigaan orang inilah kejahatannya si Yongchul pun akhirnya terungkap. Pada tanggal 15 Juli 2004 atau 2 hari setelah Yongchul ini menghabisi korban yang terakhir atau cewek penghibur terakhir, bos maminya atau mucikari tempat cewek-cewek penghibur tadi kerja notice. Ya kebetulan si Yongchul ini selalu mesannya dari
si Mami ini ya. Nah si Mami ini notice, ngapa nih kok ya anak-anak aku atau karyawan-karyawan aku banyak yang hilang, nggak ada kabar ini. Si ini nggak ada, ini. Kok udah nggak pernah datang lagi habis dapat panggilan. Ngeh dia di situ. Dan waktu ngecek daftar pemesanan, si bos ini ngeh kalau karyawan yang hilang ini habis dipesan sama orang yang sama dari tanggal 16 Maret sampai 13 Juli 2004. Sama orang ini. Ini pasti ada nggak beres nih kata dia kan. Nah bos ini pun langsung lah nelpon polisi. Dia ceritalah itu soal karyawan-karyawannya yang hilang ini Nah waktu dapat laporan ini tidak seperti biasanya. Polisi langsung dengan serius nanggapin Karena apa? Karena kasus penghilangan nyawa ke para lansia kemarin itu kan belum terungkap ya kan. Nah ini ada banyak cewek-cewek penghibur yang hilang. Jangan-jangan kasus lansia ini ada hubungannya sama si kasus cewek-cewek yang hilang ini. Biasanya polisi nggak begitu nanggap serius kalau cewek-cewek penghibur yang hilang. Tapi ini ditanggapi serius sama polisi. Yang benar Bu, dicatat sama polisi ya kan. Terus si polisi bilang lagi ke bos tadi, oh ya udah Bu, gini aja. Besok kalau si laki-laki itu manggil pekerja lagi dari tempat ibu aja yang datang ke sana. Tapi nanti kami temenin. Oh siapa? Kata gitu. Dan betulan nggak lama setelah si bos ini lapor ke polisi, bos nerima telepon dari Yongchul. Di sini Yongchul pesan lagi nih satu pekerja perempuan, terus disuruhlah ketemuan di Grand Mat Mapogu. Pagi hari, dia pesannya pagi. Si bos sama polisi udah standby nih, dia datang tuh. Sengaja mereka datang ke sana lebih awal, sekitar jam 5 pagi bahkan kata mereka udah standby di sana. Terus beberapa jam kemudian Yongchul datang. Pas sampai Yongchul udah nggak diapa-apain langsung disergap sama polisi. Ikut kami ke kantor polisi sekarang kata dia gitu. Loh kenapa Pak? Saya salah apa kata si Yongchul kan? Udah nanti kami jelasin di kantor polisi aja ya. Sekarang ikut dulu katanya. Meski berontak Yongchul ini akhirnya tetap nurut juga dibawalah ke kantor polisi kan. Terus ke ruangan interogasi. Nah barulah di situ polisi nanya, kamu kan yang udah nyulik cewek-cewek penghibur di tempat bos itu katanya. Apa bapak nih? Nyulik dari mana ya? Buat apa aku nyulik mereka? Kami dapat laporan dari bos mereka. Kamu udah pesan beberapa kali cewek di situ. Tapi tiap habis ketemu sama kamu, cewek itu udah nggak pernah balik kerja lagi. Kok sembunyikan di mana mereka? Digituin sama polisi. Pak, saya nggak tahu apa-apa ya Pak. Saya memang beberapa kali pesan, tapi habis itu ya udah mereka pergi. Saya nggak tahu mereka kemana. Di sini Yongchul masih ngelak Dia nggak mau ngaku sama sekali ya kan. Polisi pun pakai cara lain. Nah, yaitu dengan mempermainkan psikologisnya si Yongchul Polisi tahu kalau para pelaku kejahatan kayak dia ini biasanya punya pemikiran nggak normal dan punya emosi yang nggak stabil. Makanya untuk mancing emosi si Yongchul ini, salah satu polisi macam kayak gitu digeplak ya kepala si Yongchul ini dari belakang. Digituin kan. Lumayan kencang keplakannya. Digituin mungkin ya kan. Emosi Yongchul di situ. Yongchul yang tadinya ngelak terus di situ waktu dikeplak itu dia langsung teriak-teriak. Apa kalian nih gitu? Ini biar aku kasih tahu sama kau ya. Aku memang udah ngabisin nyawa 4 keluarga orang tua bangka itu. Ngapa? Nggak suka kalian? Aku udah muak sama orang-orang kayak mereka. Kayak kalian ini juga muak aku kata dia kayak gitu. Terlepas sama dia emosinya Nah denger itu. Bingung si polisi. Orang tua 4 keluarga. Apa nih? Yongchul ini kan ditangkap gara-gara dia dituduh nyulik perempuan-perempuan penghibur ya kan. Di sini kok gue malah bilang sesuatu yang lain, kejahatan yang lain gitu ya kan. Nah kebetulan penyelidikan kasus penghilangan nyawa 4 keluarga tadi ini juga masih berjalan jangan-jangan 4 keluarga ini. Itu polisi udah ngebatin kayak gitu. Di sini si Yongchul masih lanjut marah-marah Woi Shiba segala macam diomongin kayak gitu. Bukan terlepas, mungkin sengaja dia ngomong kayak gini Dia ngomong, aku juga ya udah ngabisin nyawa cewek-cewek itu tuh semua, aku orangnya. Nah denger itu, puas polisi ya kan, ngaku kan kau. Tapi polisi masih pura-pura belum percaya nih. Supaya apa? Supaya Yongchul ini terus terpancing bicara. Ya kan ini polisi baru nanya sekali, polisi baru ngegeplak sekali udah banyak nih bicara ya kan. Jadi polisi biarin dulu. Supaya tanpa sadar nanti si Yongchul ini akan membocorkan lebih banyak detail tentang kejahatan yang sudah dia lakukan sendiri. Polisi nambah. Kalau memang yang kau bilang itu betul, sekarang cobalah ikut kami ke Jongnogu katanya. Mereka sengaja bawa Yongchul ini ke sana untuk menguji pengakuannya. Karena di daerah itu memang pernah terjadi kasus pembunuhan lansia yang si Kang Ensun tuh Kan tadi Yongchul sendiri yang bilang dia yang udah bunuh 4 keluarga itu diajak ke salah satu lokasinya. Polisi mau tengok nih apakah si Yongchul betul-betul tahu detail tempat kejadian korban-korban lansia ini apa tidak gitu kan. Dibawa ke sana. Ikut si Yongchul. Nah pas sampai di sana Yongchul ini malah yang justru mengarahkan polisi ke rumah yang ada di belakang rumahnya Kang Sen-un. Di situ dia mulai ceritain kronologi pembunuhan yang berbeda dengan hasil penyelidikan polisi sebelumnya. Nah karena penjelasannya si Yongchul tadi tuh nggak cocok dengan bukti yang mereka temukan di TKP, polisi bawa lagi Yongchul ini ke ruang interogasi untuk mengorek penjelasan dia lebih lanjut. Kok dia bisa dapat informasi yang beda nih ya kan.
Waktu di ruang interogasi, Yongchul malah ngedrama, Wak. Dia tiba-tiba kejang-kejang gitu, kejang-kejang Wak, sambil dia teriak-teriak, dia minta dilepasin borgolnya. Nah, ditenangin lah kan sama polisi. Pak, tenang dulu gitu kan. Yongchul bilang, Pak, saya ini punya riwayat epilepsi, Pak, tolonglah lepasin borgolnya, Pak. Gak kuat badanku nih, Pak. Nah, karena aktingnya Yongchul ini meyakinkan kali, dilepas betulan Wak borgolnya sama polisi. Tapi waktu udah dilepas, berontak Yongchul ini, Wak. Dia langsung bikin rusuh, wow, kayak gitu kan. Terus dia kabur, lari dia keluar dari kantor polisi itu tuh. Kabur, sempat kabur ya. Untungnya nggak sampai 24 jam, Yongchul berhasil diamankan lagi. Ketangkap lagi. Nah, pas ditangkap kedua, Yongchul malah minta selembar kertas sama pulpen. Dan di situ Yongchul nulis garis lurus berjumlah 20 garis. Selesai dia garis, terus dia giniin. Ini jumlah orang yang udah kuhabisi nyawanya. Sebagian dari mereka kukubur di kuil Bongwon. Ngomong kayak gitu dia, Wak. Denger itu polisi langsung minta ditunjukin lah kan kuburan para korban yang dia maksud di belakang kuil ini. Waktu nyampe di sana, polisi lihat ada belasan tutup botol yang berjajar ya kan dengan jarak 30 cm kurang lebih satu sama lain. Yongchul bilang, kuburannya mereka itu ada di bawah tutup botol itu, Pak. Digali sama polisi, betul disitulah wa Allahu Akbar. Mereka menemukan tulang belulang dan sisa jasad-jasad yang sudah terpisah-pisah. Menurut pengakuan Yongchul, di kuburan itu kan ada belasan orang. Terus ditambah sama keluarga lansia tadi, lansia sebelumnya itu, kalau ditotalin jumlahnya 20 orang, 20-an orang. Nah, pas ditanya cara ngabisin nyawa korbannya, Yongchul bisa, Wak. Dia jelasin dengan detail. Dia nggak ngelak lagi di sini. Dia juga ngaku motifnya. Dia bilang karena ini memang aku dendam. Aku nggak suka sama orang kaya, aku juga nggak suka sama perempuan penghibur. Yongchul ringan aja jawabnya, Wak. Dia sama sekali nggak ada ngerasa bersalah. Yang ada dia malah bilang apa? Pak, kalau aku dibebasin nih, Pak, ya aku pasti bakal ngabisin nyawa orang lagi. Itu memang kemauan aku. Di tes psikopat langsung dia kan. Hasil skornya Yongchul berapa? 30. Dari maksimal 40, Wak. Di Korea sendiri waktu itu ya, skor 20 aja itu udah dianggap psikopat. Yongchul 30. Super psikopat dia nih, Wak. Nah, dari situlah Yongchul pun langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus penghilangan nyawa berantai yang meneror Seoul selama 1 tahun belakangan. Berita penangkapannya Yongchul ini pun langsung viral, seviral-viralnya waktu itu. Yongchul sempat muncul juga di depan media untuk ngasih keterangan pers, Wak. Waktu itu dia pakai masker wajah, dia pakai topi, dan badannya dia tutup pakai jas hujan warna kuning. Itulah yang bikin Yongchul ini akhirnya dijuluki The Raincoat Killer. Ada tuh satu pernyataannya si Yongchul yang bikin publik tuh marah besar. Dia bilang gini, harusnya para perempuan nggak jadi perempuan penghibur. Dan harusnya orang kaya ini sadar diri, kata dia kayak gitu. Yongchul ini masih kekeh menganggap perempuan penghibur sama orang kaya itu sampah di masyarakat yang memang nggak seharusnya ada di muka bumi. Makanya harus dibasmi. Pikir Yongchul kayak gitu. Makin geram lah masyarakat di situ. Wak. Banyak keluarga korban yang nggak terima juga, mendiang keluarga dicap nggak bermoral gitu ya kan. Padahal jelas-jelas kau sendiri yang nggak bermoral, Yongchul. Di situ masyarakat langsung mendesak pihak berwenang untuk memberikan hukuman seberat-beratnya untuk Yongchul. Akhirnya pada persidangan tanggal 13 Desember 2004, cepat persidangannya, Wak. Yongchul dinyatakan bersalah atas kasus penghilangan nyawa 20 orang dan dia divonis hukuman mati. Dan dari informasi yang kami tahu, Wak, di Korea itu memang masih ada hukuman mati. Tapi dalam prakteknya dari tahun 1997, para terpidana mati ini nggak ada yang betul-betul dieksekusi. Jadi Yongchul ini tetap berstatus terpidana mati, tapi di penjara seumur hidup, kayak gitulah. Sampai sekarang dia masih hidup, Wak. Dan bahkan menurut kabar terbaru nih, beberapa tahun terakhir ini, Yongchul ngeluh ke petugas tahanan karena katanya dia sering digentayangin sama arwah-arwah korban yang udah dia bunuh. Bahkan katanya ada sampai 4-5 arwah gitu, Wak, yang datang terus ke mimpinya. Mereka minta Yongchul untuk mencari jasad mereka yang belum ketemu. Jadi diasumsikan mungkin waktu penggalian jasad-jasad itu nggak semuanya kedapat gitu, atau nggak semuanya dikubur di sana. Mungkin ada yang tercecer apa kayak gimana, nggak tahu lah, Wak. Itu udah digentayangin deh sama Yongchul, sama korbannya.
Itulah tadi aksi penghilangan nyawa, astagfirullahalazim lah Wak ya, yang sudah dilakukan sama Yongchul. Dari yang awalnya cuma nyuri kecil-kecilan, lama-lama si Yongchul ini malah berubah jadi monster. Yongchul ini memang pernah dibully dan pasti juga ngerti sakit hati kali lah kan rasanya kalau dibully. Aku pun juga nggak benarin siapapun ngebully kan. Tapi bukan berarti rasa sakit hati itu dilampiaskan dengan cara yang salah, cara yang kejam. Yongchul ini punya bakat seni loh Wak, dia bisa ngelukis walaupun dibilang dia buta warna, harusnya dia bisa mematahkan stigma itu dengan nunjukin memang dirinya tetap bisa berkarya. Ini baru sekali digituin udah merajuk langsung kayak gitu, pikiran entah kemana-mana. Yongchul malah dibutakan sama amarah dan rasa bencinya sampai puluhan orang yang tidak bersalah sama sekali, yang gak ada hubungannya sama kehidupan dia ini pun jadi korban. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat iri, dendam, dan pemarah macam Yongchul ini Wak ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah jika ada dan saran-saran terus selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.